Kemudian di dalam tahlilan atau acara zikiran itu selain kita menyenangkan hati orang yang sedang berduka, itu termasuk sedekah. Kemudian kita membaca yasinan, bagian dari Al-Quran, ada perintahnya membaca Al-Quran. Terus kita baca zikir, tahlil, tasbih, itu juga termasuk ada perintahnya. Bahkan sedekah yang kita baca, inna bikulli tasbih lakum sedekah. Setiap tasbih yang kau baca bagimu adalah sedekah. Begitu juga tahlil, tahmid, maksud sedekah. Bukan saja sedekah itu berupa uang, berupa makanan ya. Kita membaca tahlil, tasbih, takbir itu juga sedekah. Itu ada perintahnya dari Al-Quran. Selanjutnya kita mendoakan orang yang meninggal dunia, mati, ada perintahnya? Ada. Berarti berapa perkara yang kita lakukan ketika acara kematian itu. Walaupun tidak secara langsung Nabi contohkan, bukan berarti perkara itu haram. Kecuali ibadah yang sifatnya fardhu seperti sholat, zakat, haji, itu memang kalau yang fardhu itu harus ada Nabi contohkan berapa rakaat, waktunya dan lain-lain. Sedangkan membaca Al-Quran, membaca zikir, bersedekah, Nabi tidak contohkan berapa jumlahnya, Nabi tidak menentukan contoh berapa jumlah kapan dilakukan, sehingga boleh saja orang melakukannya pas ketika orang berduka. Ulama mengajarkan kita kemudian dari malam pertama sampai malam ke-9 itu untuk pertama menghibur keluarga yang meninggal dunia, yang kedua diisi dengan perintah-perintah Al-Quran, perintah Al-Hadis, maka perkumpulan yang dilakukan adalah tidak diharapkan bahkan mendapatkan pahala yang besar. Jadi justru orang yang membuat larangan apa yang tidak pernah dilarang oleh agama itu yang namanya bid'ah, membuat ajaran hukum terlarang. Jadi dalil itu ada yang sifatnya umum, ada yang khusus. Yang khusus ini yang butuh contoh dari Nabi seperti sholat tadi kan, haji, puasa, zakat. Sedangkan yang sifatnya umum ini tidak ditentukan kapan, berapa jumlahnya. Apa contohnya? Seperti tadi zikir kan, di dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang beriman, sebutlah nama Allah dengan jumlah yang banyak. Apakah mau 1000, mau 100, mau 200 dan seterusnya, tidak ditentukan. Dan kapanpun mau, kecuali kita di dalam yang terlarang itu di mana? Kita berada di dalam WC, baru dilarang kita membaca zikir, baca Al-Quran. Selain itu diperbolehkan. Dan dari hukum itu juga wa'alul khairat, kerjakanlah kebaikan. Nah, berarti kalau yang kebaikan itu ada yang tidak ditentukan waktunya ya, sehingga kita bebas memilihnya. Nah, itu cara kita memahami supaya jangan sedikit-sedikit ini tidak ada contohnya haram. Berarti kita yang buat dalil, kita yang buat hukum suatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Agama tidak pernah larang, kita yang larang. Nah, itulah yang termasuk sifat-sifat orang Yahudi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Mereka mengharamkan apa yang tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi intinya